masuk ke pokok bahasan ke-12 yaitu gender, kesetaraan, dan inklusi sosial. Jadi kalau kita lihat di sini ada 3 konsep, yaitu konsep gender, kesetaraan, dan juga inklusi sosial. Kalau kita nanti berbicara gender, nanti kita akan melihat bagaimana sih bedanya antara seks dengan gender, dan bagaimana identitas gender tersebut terbentuk. Mengapa seseorang bisa memiliki ideologi gender yang berbeda dengan orang lain gitu. Dan nanti kita juga akan melihat betapa pentingnya kita saat memilih pasangan nanti juga harus memiliki pasangan yang sekiranya punya ideologi gender yang sama. Jadi bisa dibayangkan nanti kalau di rumah tangga, kalau punya ideologi gender yang berbeda itu akan menjadi suatu sumber konflik gitu. Nah, nanti kita juga akan berbicara soal kesetaraan. Kesetaraan ini nanti tolong dibedakan dengan kesamaan gitu. Jadi untuk teman-teman yang merasa alergi dengan mendengar kata gender, tenang dulu gitu. Untuk laki-laki yang ini maksudnya perempuan mau disamakan dengan laki-laki, apakah maksudnya ketika laki-laki sekarang perempuan yang harus membetulkan genteng? Nggak gitu. Jadi nanti kita bedakan antara konsep kesamaan dengan kesetaraan, karena sebetulnya itu dua hal yang berbeda. Dan terakhir ada konsep inklusi sosial. Jadi inklusi sosial itu sesuai dengan namanya, jadi semacam inklusi itu kan memasukkan ya, jadi memasukkan semua elemen tanpa terkecuali. Dalam hal ini juga terkait dengan laki-laki dan perempuan. Dan inklusi sosial ini sebetulnya lebih luas daripada itu. Selain berbicara soal gender, tentu saja inklusi sosial ini akan berbicara bagaimana kaum disabilitas juga dapat masuk, bagaimana setiap etnis apapun dapat masuk, misalkan, atau setiap agama apapun, kepercayaan apapun bisa masuk gitu. Jadi yang namanya inklusi sosial nanti kita akan lihat bagaimana kemudian keberagaman itu tidak dijadikan suatu halangan, tapi itu semua orang yang berasal dari latar belakang sosial yang berbeda itu bisa dimasukkan dalam misalkan program ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, ini ada 3 subpokok bahasan, yaitu konsep gender, identitas, dan peran gender, lalu bentuk-bentuk ketidakadilan gender, kesetaraan gender, dan inklusi sosial. Saya akan mencoba membahas sedikit saja, karena dalam PowerPoint bernarasi pun sebetulnya sudah cukup jelas. Nah, kita disuguhkan dulu dengan pertanyaan mengapa sosiologi mengkaji gender. Jadi kenapa sih dalam salah satu mata kuliah, dalam salah satu pokok bahasan sosiologi itu harus ada gender? Karena ketika kita berbicara mengenai gender, kita tidak hanya berbicara soal laki-laki dan perempuan. Ya kita memang bisa melihat misalkan, oh saya pakai kerudung, pakai lipstik, dia perempuan gitu, nampak dari luar. Oh ini laki-laki, oh Rifki laki-laki, oh Pia perempuan. Kita bisa melihat itu dari luar. Tapi ada konsekuensi-konsekuensi tertentu, ada peran-peran tertentu yang harus kita emban sebagai akibat bahwa kita adalah laki-laki, bahwa kita adalah perempuan. Dan peran-peran tersebut biasanya berbeda antara satu identitas sosial tertentu dengan identitas sosial yang lain. Nah, kalau kita berbicara soal laki-laki dan perempuan, banyak sekali hal-hal yang pembedaan yang dilakukan untuk laki-laki dan untuk perempuan. Misalnya dari cara memilih baju, dari kalau ekstrimnya bahkan dalam narasi tersebut disebutkan bahwa peletakan kancing pun itu beda gitu. Jadi kalau perempuan itu biasanya kancingnya ada di kiri, lubangnya ada di kanan. Perhatikan coba yang pakai baju berkancing boleh dicek, itu biasanya perempuan itu kancingnya ada di kiri. Karena saya pakai mirror jadi mungkin nampak seperti ini kanan. Ada di kiri, sedangkan lubang kancingnya biasanya ada di kanan. Kalau laki-laki itu sebaliknya. Mengapa demikian? Ya itu sebetulnya ada filosofinya mengapa demikian. Karena katanya biasanya laki-laki berdiri di sebelah sini, jadi kemudian kancing itu bagus di sebelah kiri supaya laki-laki kemudian tidak bisa mengintip ke dalam. Nah, soal mainan pun demikian. Bahkan kalau kita pesan makanan di McD, ada kids meal kan, saya sering pesan tuh kids meal buat anak saya, itu ditanya, anaknya laki-laki atau perempuan Bu? Gitu. Jadi seolah-olah memang kalau misalnya anak laki-laki, dia akan selalu dapat mainan-mainan yang kaitannya dengan laki-laki gitu. Jadi tidak bisa untuk mendapatkan mainan yang perempuan. Begitupun coklat, yang saya perhatikan ya, perbedaan laki-laki dan perempuan, misalkan kalau pada anak-anak coklat Kinder Joy, merek nih, coklat Kinder Joy juga begitu gitu, dibedakan antara ada boys dan ada girl. Jadi mainan di dalamnya tuh disesuaikan dengan kebutuhan si jenis kelamin itu gitu, laki-laki dan perempuan. Kalau soal itu saja sebetulnya tidak masalah. Yang menjadi masalah itu adalah ketika laki-laki dan perempuan,
pembedaan yang dilakukan bukan atas dasar selera seperti tadi, yang nggak masalah gitu perempuan kemudian diberikan warna pink, laki-laki diberikan warna biru misalkan, atau laki-laki ketika beli mainan di McD, ketika beli makanan di McD mainannya mobil-mobilan, itu tidak masalah. Perempuan diberikan mainannya Barbie misalnya, itu tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika hal itu sudah menyinggung ke stratifikasi sosial. Artinya, kalau kita berbicara soal stratifikasi, kita berbicara bahwa ada satu yang di atas, ada satu yang di bawah. Ada satu yang lebih baik dan ada satu yang lebih rendah gitu. Jadi, kalau kemudian dianggap mobil-mobilan itu lebih keren daripada Barbie, maka itu kita sudah menyinggung bahwa kemudian laki-laki dan perempuan itu tidak cuma sebatas pada itu identitas gitu. Bukan cuma sebatas pada identitas, tapi itu sudah berbicara bahwa jenis kelamin kita itu menentukan posisi stratifikasi sosial kita. Nah, contoh seriusnya adalah ketika di desa misalnya, ketika ada rapat program, ketika ada penyuluhan, ketika ada pelatihan, itu biasanya laki-laki yang diikut sertakan, bukan si perempuan. Begitupun ketika dalam rumah tangga, misalkan ada tawaran untuk ikut pelatihan rumah tangga petani, terus si ibu langsung bilang, bapak aja lah gitu. Artinya, laki-laki dan perempuan di sini tidak cuma sebatas identitas, tapi ada konsekuensi lain di mana laki-laki itu lebih diutamakan dibandingkan perempuan, atau laki-laki punya posisi yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Kalau tadi saya mengutip contoh yang Rifki sampaikan soal, Bu, kalau di sini tetangga saya itu ada yang bekerjanya hanya yang laki-laki, sedangkan perempuannya hanya ibu rumah tangga. Rifki menyebutkan kata hanya sebelum kata ibu rumah tangga. Artinya, untuk ideologi gender tertentu, bahkan mungkin tidak cuma oleh orang-orang yang kalangan pendidikan rendah, tapi orang yang kalangan pendidikan tinggi pun sudah memberikan label bahwa ibu rumah tangga itu menjadi sesuatu hal pekerjaan yang dianggap rendah gitu. Karena tidak cuma Rifki sebetulnya yang mengatakan hanya ibu rumah tangga. Si perempuannya sendiri ketika ditanya, Bu, kerjanya apa? Saya emang nggak kerja, saya hanya ibu rumah tangga. Selalu ada kata hanya. Padahal kalau pekerjaan kita kaitkan tidak cuma pada earning money, tapi juga bagaimana curahan waktu yang dikeluarkan, maka saya rasa ibu rumah tangga itu punya curahan waktu yang lebih besar dibandingkan wanita karir sekalipun gitu. Nah, sayangnya kita punya paradigma bahwa yang namanya bekerja itu adalah mereka yang menghasilkan uang. Sedangkan perempuan adalah, ibu rumah tangga adalah orang yang menghabiskan uang. Padahal saya rasa bukan menghabiskan uang, tapi dia mengelola uang tersebut untuk menjadi produk-produk tertentu. Misalnya pakaian bersih, sambal, masakan yang enak, rumah yang rapih. Yang kalau itu dikonversi jadi uang, itu juga dia menghasilkan uang sebetulnya. Teman-teman belum tahu sih rasanya ngekos. Bagaimana ngelondri itu, 1 kilo 6.000 minimal sekarang di Bogor, di sekitar Dramaga. Kalau ngelondri 1 kilo 6.000, bayangkan ibu rumah tangga satu hari itu mencuci berapa kilo per hari. Apakah dia pernah selang sehari? Kan enggak. Hampir ibu rumah tangga tuh tiap hari mencuci. Gitu. Artinya tidak masalah sebetulnya perempuan kemudian berbagi tugas misalkan dengan laki-laki, kemudian perempuan ibu rumah tangga, laki-laki yang bekerja, tidak masalah. Tapi jangan pernah laki-laki merasa bahwa dia lebih super, lebih baik dibandingkan perempuan karena dia menghasilkan uang, sedangkan perempuan di rumah saja gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang harus diperhatikan. Saya pernah membaca di Instagram bagaimana Tasya Kamila, tahu Tasya kan ya? Tasya itu kan pendidikannya S2. Lalu kemudian dia memutuskan untuk tetap menjadi ibu rumah tangga, mengurus anak, dan dianggap tidak bekerja. Lalu bagaimana dia kemudian dibully oleh orang-orang di netizen itu membuli dia bahwa untuk apa sekolah tinggi-tinggi kalau akhirnya cuma ngurus anak gitu. Jadi hal itulah yang kita perlu rubah mindset-nya gitu. Jadi pembagian kerja itu tidak masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika kita merasa bahwa pekerjaan tertentu itu lebih baik dibandingkan dengan pekerjaan yang lain. Merasa bahwa mencari nafkah itu jauh lebih baik dibandingkan dengan mengurus rumah misalnya. Atau hal yang lain adalah ketika hal yang saya rasa kita misalnya, laki-laki, mohon maaf ya, saya bukan berarti mendukung yang namanya laki-laki yang keperempuan-perempuanan, enggak, tapi ini hanya sebagai ilustrasi, laki-laki yang memiliki sifat seperti perempuan itu kita sering menghinanya.
Tapi ketika perempuan memiliki sifat seperti laki-laki, kita malah menganggapnya misalkan, wih perempuan bisa naik gunung, keren. Naik gunung, misalkan itu kemudian diidentikan dengan laki-laki. Perempuan bisa naik gunung, itu disebut keren. Tapi laki-laki bisa make up misalnya, itu dianggap, ih kok laki-laki bisa make up sih? Artinya, kalau make up itu diidentikan sebagai pekerjaan perempuan dan naik gunung diidentikan sebagai identitas laki-laki, kenapa ketika orang menyerupai laki-laki dianggap lebih keren dibandingkan dengan menyerupai perempuan gitu? Padahal kan sama-sama berarti sama-sama tidak sesuai dengan kebiasaan, tapi kenapa kemudian itu dianggap lebih baik? Wih, cewek anak PMB misalnya, cewek anak Fateta itu keren gitu. Tapi ketika cowok anak IKK gitu, kenapa? Ya why not gitu? Ya itu kan harusnya sama aja dipandang keren dong, karena perempuan anak PMB juga dianggap keren. Lah kenapa ketika laki-laki anak IKK dianggap lebih rendah gitu? Harusnya tidak demikian. Itu yang hal-hal yang coba saya berikan gambaran di awal gitu. Terlepas dari ini slide ini, karena slide ini pasti sudah dijelaskan juga dalam PowerPoint bernarasi. Jika ada pertanyaan, nanti setiap subpokok bahasan ini saya akan berikan kesempatan untuk bertanya ya. Kita boleh bertanya, kita boleh berdiskusi. Kita tidak ada yang benar maupun tidak ada yang salah. Jadi kita sama-sama sharing saja. Nah, ini perbedaan antara jenis kelamin dengan gender. Dalam PowerPoint bernarasi juga sudah disampaikan. Intinya, kalau jenis kelamin itu hanya berbicara soal fisik. Kalau saya tanya misalkan di sini, siapa yang punya jakun? Saya rasa semua laki-laki pasti akan mengacungkan tangan dan tidak ada satupun perempuan yang mengacungkan tangan. Karena kalau fisik itu jelas, laki-laki, perempuan. Siapa di sini yang punya payudara? Itu pasti hanya perempuan yang akan mengacungkan tangan. Laki-laki tidak akan mengacungkan tangan. Karena itu sudah jelas, itu adalah fisik. Tapi kalau saya bilang siapa di sini yang setia misalnya, pasti tidak cuma perempuan yang mengacungkan tangan, meskipun setia biasanya kan diidentikan dengan perempuan. Tapi jangan-jangan juga ada laki-laki yang jauh lebih setia dibandingkan perempuan. Siapa di sini yang rapi? Mungkin rapi itu selalu diidentikan dengan perempuan. Tapi saya rasa beberapa laki-laki itu juga ada yang rapi. Artinya, kalau kita berbicara soal gender, maka hal-hal yang ada di dalamnya itu sangat bisa dipertukarkan. Setia tidak cuma milik perempuan dong, laki-laki juga bisa. Rapih, suami saya itu jauh lebih rapi dibandingkan saya. Bahkan yang video-video lucu yang ada di Instagram yang menceritakan bagaimana kalau sudah nikah tuh berantem karena perempuan mengingatkan suaminya untuk nyimpan anduk pada tempatnya, itu tidak terjadi pada rumah tangga saya. Yang terjadi malah sebaliknya. Saya yang sering ditegur oleh suami saya karena tidak menyimpan handuk pada tempatnya gitu. Artinya hal-hal itu sangat bisa dipertukarkan. Tergantung pada sosialisasi kita dulu saat di keluarga kan. Sebetulnya begitu. Nah, ini jadi perbedaan jenis kelamin dan gender, harapannya sudah jelas. Makanya kemudian kenapa sih orang yang operasi kelamin, lalu dia berubah, misalkan seperti Lucinta Luna, kenapa Lucinta Luna itu disebut sebagai kaum transgender, bukan kaum transseksual? Karena yang diharapkan oleh seorang transgender seperti Lucinta Luna itu bukan cuman kelaminnya yang berganti, enggak masalah sebetulnya dengan kelamin dia tetap seperti kelamin laki-laki, tidak masalah bagi dia untuk tidak punya payudara. Tapi yang menjadi masalah adalah dia ingin diperlakukan seperti orang-orang memperlakukan perempuan. Gitu. Artinya kan kita berbicara soal gender, kita sudah tidak berbicara soal fisik lagi. Dia mungkin ingin diperlakukan lembut, dia mungkin ingin dimanjakan seperti orang-orang biasanya memanjakan perempuan. Gitu. Harapannya jelas bedanya jenis kelamin dengan gender. Jadi, kalau ada orang yang ngomel misalnya perempuan kok sekolah tinggi-tinggi, kan perempuan tuh kodratnya di rumah, itu salah besar. Karena yang namanya kodrat itu kaitannya dengan jenis kelamin, artinya ciri fisik. Perempuan kodratnya punya payudara, perempuan kodratnya menyusui, itu kodrat. Tapi kalau mengurus anak, itu bukan kodrat, tapi itu adalah peran yang biasanya diidentikan dengan perempuan. Laki-laki bisa membantu? Bisa. Menyusui apakah laki-laki bisa membantu? Tidak bisa. Paling ya membantu untuk menjaga suasana hati ibunya supaya asinya lebih banyak, itu bisa. Artinya seperti itu. Mudah-mudahan bisa membedakan apa itu jenis kelamin dengan gender. Ini tadi sudah saya ceritakan. Kalau kita berbicara soal ciri siapa, misalkan penis, vagina, hamil, melahirkan, menyusui, memiliki jakun, suara pecah atau memberat saat remaja,
itu pasti hanya merujuk pada jenis kelamin tertentu. Tapi kalau kita berbicara soal yang ada di sebelah kanan, yaitu sifat siapa, lembut. Lembut itu kan biasanya diidentikan dengan perempuan. Tapi apakah laki-laki tidak ada yang lembut? Ada. Rasulullah pun lembut. Agresif misalnya. Apakah itu selalu diidentikan dengan laki-laki? Belum tentu. Sekarang perempuan juga sudah banyak yang agresif. Bahkan beberapa kali saya pernah mendengar bahwa perempuan nembak duluan. Nah, berarti kan contoh agresif tuh. Artinya meskipun itu kemudian dianggap tabu, tapi zaman sekarang perempuan punya keberanian untuk melakukan hal itu. Gitu. Pemimpin biasanya selalu diidentikan dengan laki-laki. Sekarang beberapa perempuan sudah berani untuk memimpin. Ketua BEM FEMA itu perempuan. Ketua Himpro di departemen saya itu juga perempuan. Berpikir logis itu selalu diidentikan dengan laki-laki. Tapi apakah perempuan tidak bisa berpikir logis? Kan tidak, bisa saja gitu. Emosional ini diidentikan dengan siapa ya? Kalau sensitif tuh biasanya perempuan, tapi kalau emosional biasanya diidentikan dengan laki-laki gitu. Jadi hal-hal inilah yang kemudian sangat bisa dipertukarkan. Hal lain yang juga terkait dengan gender, misalnya yang ada di bawah sini, setuju atau tidak setuju? Perempuan bekerja mencari nafkah untuk memperoleh pendapatan dan menjadi mandiri. Apakah Anda setuju atau tidak setuju misalnya? Atau pendapatan suami harus lebih tinggi dibandingkan pendapatan istrinya. Anda setuju atau tidak setuju? Itu akan sangat bergantung pada latar belakang kita biasanya. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan dulu tentang bedanya jenis kelamin dengan gender dan soal identitas gender ini. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Atau ada yang mau didiskusikan? Boleh. Ibu, ya. Izin bertanya, Ibu. Boleh, silahkan. Siapa itu? Alia. Alia, Ibu. Ya, silahkan. Ibu, saya bikin kesimpulan, Ibu, kalau misalnya apa sih kayak seksual itu tuh kayak udah kodrat yang diberikan Tuhan kepada manusia saat dia dilahirkan. Sementara gender itu adalah ekspresi seseorang untuk apa ya, mengungkapkan dirinya. Seperti itu, Ibu. Itu benar atau enggak, Bu? Saya takut salah bikin kesimpulan. Oke. Terima kasih, Alia. Itu kesimpulan yang bagus. Kalau kita berbicara soal seks atau jenis kelamin, betul, itu given. Itu tidak bisa dirubah. Ya, meskipun bentuknya bisa dirubah dengan operasi misalkan, tapi kan fungsinya tetap tidak bisa digantikan. Orang yang kemudian melakukan operasi transgender, lalu dia memiliki vagina, tapi kan dia tetap tidak bisa si vagina tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana vagina perempuan gitu. Artinya memang itu given, tidak bisa dipertukarkan. Yang namanya hamil, mau sesibuk apapun, ya tetap si perempuan yang hamil gitu. Melahirkan pun demikian. Nah, nanti ada beberapa, nantilah kali ya untuk yang pas di isu gender, saya akan mencontohkan bagaimana di negara maju itu cuti melahirkan tidak hanya diberikan pada perempuan gitu. Kenapa? Karena di negara maju sudah mulai berpikir bahwa yang namanya melahirkan memang itu adalah perempuan ya, karena itu kan kaitannya dengan seksual, jenis kelamin. Ya memang pasti perempuan, itu given, itu kodrat. Tapi mengurus anaknya kan harusnya sama-sama gitu. Bagaimana kemudian sekarang perempuan banyak yang mengalami baby blues ya. Baby blues itu mungkin teman-teman sudah tahu juga bagaimana seorang ibu tuh bisa depresi ketika melahirkan. Mungkin belum terbayang sih sekarang seperti apa, tapi ketika saya pertama kali punya anak pun itu luar biasa berubah gitu si perempuan tersebut. Saya wanita karir, saya sibuk, saya biasa aktif dengan teman-teman dan segala macam, lalu tiba-tiba ketika punya anak, saya benar-benar tidak bisa kemana-mana, harus terus-terusan menyusui, terus juga suami tidak ada karena harus bekerja, itu yang kemudian seringkali perempuan mengalami baby blues. Nah, tapi di negara maju kemudian laki-laki itu juga diberikan izin untuk izin melahirkan gitu dalam tanda kutip ya. Jadi artinya si laki-laki tersebut juga bisa menemani si perempuannya untuk mengurus anak bersama-sama, merasakan bagaimana sih sulitnya punya anak pertama kali gitu. Nah, itu. Mungkin pernah lihat, harusnya tadi saya cari dulu di Google, itu ada perbandingan beda-beda cuti melahirkan antar negara. Indonesia itu cuma 3 bulan. Dan si 3 bulan itu harus untuk perempuan semua. Nggak bisa misalkan 3 bulan, boleh nggak 3 bulan itu, 2 bulannya untuk perempuannya, misalkan 1 bulannya untuk laki-laki, itu nggak bisa. Jadi si 3 bulan itu benar-benar untuk
perempuan semua. Maksud saya gini, bisa nggak laki-lakinya dapat cuti 1 bulan, perempuannya cutinya 2 bulan, terus mereka cuti bersama-sama, itu saya jauh lebih nggak apa-apa gitu. Karena tidak masalah sih selama menunggu 3 bulan itu sambil bekerja pun tidak masalah. Yang jadi masalah itu kan karena kita belum bisa meninggalkan anaknya. Kalau ada yang nemenin kan sebetulnya enak. Nah, masalahnya tidak demikian di Indonesia. Terus tadi soal apakah gender itu seperti bagaimana kita mengekspresikan jenis kelamin kita, betul. Dan itu biasanya didorong dari latar belakang kita gitu. Jadi kalau latar belakang, kalau kita melihat ayah kita ikut membantu ibu kita untuk bekerja, itu biasanya kemudian anak laki-lakinya pun akan mengikuti demikian. Tidak menjadi laki-laki super yang tidak mau ke dapur, laki-laki yang tidak mau membersihkan rumah, nggak gitu. Tapi bersyukurnya sebetulnya kalau kita mendapatkan jodoh orang kuliahan, mereka kan biasa ngekos ya. Jadi paling tidak mereka terbiasa untuk melakukan dan lebih terampil lah dibandingkan dengan orang-orang zaman dulu yang mungkin pendidikannya tidak sebaik sekarang gitu. Jadi hal yang perlu kita tahu adalah ideologi gender ini bisa berbeda antar waktu maupun antar tempat. Kalau antar tempat, orang Jawa dengan orang Sunda itu pasti beda memperlakukan laki-laki dengan perempuan. Saya nggak tahu, apakah masih ada teman-teman di rumahnya yang kalau mau makan tuh harus nungguin bapaknya datang dulu. Bapaknya harus datang dulu, terus jangan makan dulu, tungguin ayah makan dulu, jadi harus bapaknya dulu yang ngambil. Terus misalkan ada ayam, ada dadanya untuk bapak ya, ibu nggak apa-apa deh ceker aja gitu. Masih ada nggak sih yang kayak gitu? Zaman dulu tuh masih loh. Kalau di rumah tangga saya sih sudah tidak, karena memang ya dua-duanya mungkin ada kan. Nah tuh Halisa sudah jawab ada. Masih ada yang se-ekstrim itu gitu. Meskipun kalau sekarang karena laki-laki dan perempuan sama-sama berpendidikan tinggi, sama-sama sekolah, mungkin juga paham gendernya sudah lebih modern lah. Pun soal beres-beres rumah, harus banget gitu nunggu istrinya datang. Saya teringat dengan ada iklan kecap ABC kalau nggak salah. Itu iklannya mencoba untuk mengganti mindset si penonton sepertinya, karena biasanya kalau iklan produk makanan itu pasti si ibunya yang masak. Nah di iklan kecap ABC itu si istri dan suami itu sama-sama masak. Dan anaknya itu bahkan si kecap ABC itu membuat semacam sayembara atau semacam kuis lah gitu. Jadi bagaimana laki-laki juga bisa membantu istrinya di dapur gitu. Nah itu bentuk perubahan, itu bentuk bagaimana ideologi gender itu bisa berubah antar waktu, bisa seperti itu gitu. Ada lagi yang lain? Saya mau bertanya. Pia boleh, silahkan Pia. Kalau nggak salah waktu itu saya pernah dengar ada pesantren yang menerima transgender. Nah, saya sendiri sebagai umat beragama saya bingung gitu Bu. Bagaimana saya harus bereaksi terhadap hal tersebut ketika di satu sisi sebagai umat beragama, saya meyakini bahwa... Bentar, Pia, boleh diulangi lagi? Tadi sedikit putus suaranya saya. Saya pernah mendengar tentang pesantren yang menerima transgender gitu, Bu. Nah, saya sebetulnya bingung untuk bereaksi karena di satu sisi saya ingin melihat dia sebagai manusia yang mungkin dia merasakan proses perjalanan hidup dan itu hal yang tidak mudah. Tapi di sisi lain sebagai seorang yang beragama, ada hal-hal tertentu di agama saya yang misalkan tata cara beribadah untuk laki-laki berbeda dengan tata cara ibadah bagi perempuan. Nah, sebetulnya bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut gitu, Bu? Terima kasih. Oke, terima kasih, Pia. Apakah saya menolak transgender? Sangat menolak. Saya menolak itu. Apakah mereka dibenarkan? Tentu kalau saya melihat dari sudut pandang keyakinan yang saya yakini, itu jelas itu salah kalau menurut saya. Tapi kemudian kalau kita sedang berbicara soal inklusi sosial, saya tidak mau berkomentar mengapa kemudian pesantren itu masih mau menerima mereka ya. Saya tidak mau berkomentar soal itu karena itu tidak berkaitan dengan sosiologi. Tapi kalau kita berbicara soal inklusi sosial, mereka itu sebetulnya masih termasuk makhluk sosial. Artinya dengan meminggirkan mereka, dengan mencibir mereka, lalu dengan memberikan perlakuan-perlakuan yang berbeda pada mereka, ya tentu itu menjadi tidak adil gitu bagi mereka. Apakah saya merasa bahwa mereka salah? Salah, di mata saya salah gitu.
Tapi kembali lagi bahwa ketika kita berbicara soal inklusi sosial, maka mereka itu dianggap sebagai suatu keberagaman yang tentunya kita tidak boleh untuk menganggap mereka, memperlakukan mereka berbeda. Kalau menganggap mereka berbeda tidak masalah, tapi memperlakukan mereka berbeda, membedakan mereka tentu tidak baik. Sama halnya dengan misalnya, ini bukan masuk gender, tapi ini masuk inklusi sosial. Sama halnya dengan misalnya ada aliran-aliran tertentu yang dianggap dianggap sesat oleh suatu agama. Ya sesat iya gitu. Saya juga meyakini bahwa mereka sesat, tapi kemudian menyerang mereka, lalu misalkan mengusir mereka dari komunitas atau kemudian menghukum mereka, itu menurut saya menjadi sesuatu hal yang tidak sesuai dengan inklusi sosial gitu. Iya. Baik Bu, terima kasih. Oke. Kita lanjutkan dulu. Nah, ini gambaran mengenai bagaimana laki-laki dan perempuan berbeda dari 3 hal ya. Ini indikator dari indeks pembangunan manusia, yaitu kaitannya dengan angka harapan hidup, lama sekolah, dan ini apa? Angka melek huruf dan lama sekolah dulu yang kita lihat. Bagaimana perempuan itu selalu lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Lalu, ini sudah ada ya sebetulnya. Ini menunjukkan bagaimana sebetulnya laki-laki dan perempuan tidak cuma sebagai identitas, tapi bahkan kelaki-lakian mereka, keperempuanan mereka itu juga berdampak pada lama sekolah dan angka melek huruf mereka gitu. Bisa jadi mengapa kemudian perempuan lebih rendah lama sekolahnya dibandingkan laki-laki, bisa jadi karena memang perempuan ada peran gender yang harus mereka ambil gitu. Misalkan, ya kalau Anda misalkan laki-laki dan perempuan orang tua lengkap, sama-sama punya uang, sama, ya laki-laki dan perempuan sama-sama disekolahkan gitu. Tapi beda halnya dengan ketika laki-laki dengan perempuan itu berada dalam satu rumah tangga, di mana rumah tangga tersebut misalnya harus memilih hanya satu orang yang bisa sekolah, karena ayahnya misalkan sudah meninggal, ibunya juga tidak bisa mencari nafkah dengan baik, maka kemudian ketika harus memilih laki-laki atau perempuan, biasanya kemudian laki-laki lah yang diminta untuk sekolah, bukan perempuan. Perempuan dianggap karena dia akan kembali lagi ke 3 sumur, dapur, dan kasur, maka mereka tidak perlu berpendidikan tinggi. Begitupun soal angka melek huruf. Nah, ini identitas dan peran gender itu tentu saja diajarkan melalui proses sosialisasi, misalkan dari hadiah atau mainan, jenis kegiatan, buku cerita, lalu diperkuat oleh sekolah, tempat kerja. Di sekolah itu kan selalu ibu pergi ke pasar, ayah pergi ke kantor. Sampai saya SD pun masih begitu. Saya nggak tahu SD sekarang seperti apa. Tapi selalu begitu gitu. Jadi dalam sekolah pun pembagian kerja gender itu sudah diinternalisasikan pada siswa. Tempat kerja, media dan budaya populer, adat istiadat, agama, maksud agama di sini adalah tafsirnya ya. Jadi tidak ada yang salah dengan agamanya, karena saya rasa semua agama itu pasti akan memuliakan baik itu laki-laki maupun perempuan. Dalam agama yang saya anut, bahkan perempuan itu dianggap memiliki surga di telapak kakinya, saking mulianya gitu. Jadi kemudian tafsir-tafsir tertentu yang dijadikan pembenaran untuk melakukan sesuatu yang padahal juga jangan-jangan tidak demikian gitu, yang betul-betul diajarkan Tuhan atau diajarkan oleh Rasul, tapi kemudian itu seringkali digunakan untuk merendahkan perempuan. Pun soal poligami ya saya tidak akan membahas apakah itu boleh atau tidak, tapi kemudian orang yang punya penafsiran tertentu tuh menelan mentah-mentah bahwa seolah-olah perempuan ya kalau nolak poligami ya dosa dong gitu. Ya enggak gitu juga gitu, karena poligami kan boleh dilakukan juga dengan syarat dan ketentuan berlaku yang sangat banyak gitu. Jadi itu semacam misalnya apakah kita boleh terlambat masuk kuliah? Ya nggak boleh. Tapi kalau kepaksa terlambat ya udah deh 15 menit gitu. Sama ini pun dalam poligami pun mengapa kemudian ada aturan tertentu, misalkan berapa jumlahnya, ya itu semacam terburuk-terburuknya kalau sampai tidak mungkin untuk menahan ya segitu gitu. Tapi itu juga harus adil segala macam. Nah itu. Tapi kemudian itu seringkali ditelan mentah-mentah. Sebentar, ada telepon. Ibu, telepon Bu, kita lagi ngajar.
Oke. Dan ini diteruskan dari generasi ke generasi, betul. Saya punya anak, anak pertama saya laki-laki, anak kedua saya perempuan. Dan itu pun disadari atau tidak, kemudian jenis mainan, baju yang saya pilih, begitu saya tahu bahwa anak yang kedua ini perempuan, tuh saya langsung, wah bajunya yang pink nih, ini motifnya ini gitu. Jadi pembedaan itu sudah saya lakukan juga sebetulnya, tapi ya tidak merasa bahwa anak laki-laki itu jauh lebih baik dibandingkan anak perempuan, kan tidak demikian. Nah, ini ada perbedaan dan ada pembedaan. Jadi soal perbedaan itu tidak masalah, seperti tadi saya sampaikan, tidak masalah kalau kita mau berbagi kerja dalam rumah tangga. Misalkan tidak memungkinkan untuk punya asisten rumah tangga, baiklah kalau gitu yang bekerja suami saja, yang mengurus rumah istri, ya itu nggak masalah gitu. Tapi yang jadi masalah adalah ketika terjadi pembedaan, artinya ada perlakuan yang berbeda, ada sesuatu yang dipandang lebih baik dibandingkan yang lain. Jadi kalau di sini misalnya contoh pembedaan yang dilakukan adalah kerja upahan dipandang sebagai kerja dan lebih penting dibandingkan mengurus rumah tangga. Jadi mengurus rumah tangga itu dianggap bukan kerja. Padahal nanti ada gambarnya bagaimana repotnya menjadi ibu rumah tangga. Dan ini yang perlu digugat. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan dulu? Kalau belum ada, kita lanjut dulu. Ini ketidakadilan gender. Sebetulnya ada banyak sekali ketidakadilan gender yang bisa kita lihat, terutama dalam dalam kondisi sekarang yang serba digital dan juga 4.0 lah ya. Jadi sosial media dan lain sebagainya. Itu seringkali kemudian itu pun menjadi beban untuk perempuan gitu, karena biasanya bullying, dan juga bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang lain ini juga kemudian banyak yang akhirnya mengarah pada perempuan. Misalnya soal perselingkuhan, kalau dalam sosial media ya saya perhatikan bagaimana orang itu sangat membuli yang namanya pelakor dalam perselingkuhan ya. Tapi jarang tuh saya lihat ya, misalkan dalam sosial media orang membuli pebinor gitu, perebut bini orang, kan jarang gitu. Padahal sama-sama itu bentuk perselingkuhan, tapi kemudian kenapa ketika itu perempuannya yang salah, itu diberikan label yang jauh lebih berat gitu dibandingkan dengan dosa yang jauh lebih berat dibandingkan ketika laki-laki melakukan itu gitu. Itu. Jadi ini bentuk-bentuk ketidakadilan, ada stereotip, beban kerja, marginalisasi, subordinasi, dan juga kekerasan. Yang lebih parah adalah pernah ada teman-teman mungkin pernah mendengar kasus rumah aman. Jadi rumah aman itu adalah suatu lembaga di mana dalam rumah tersebut diharapkan dapat melindungi perempuan, khususnya anak-anak, dari tindakan kekerasan seksual. Tapi rupanya pernah ada kekerasan yang justru malah dilakukan dalam rumah aman itu sendiri gitu. Jadi bagaimana pagar makan tanaman itu terjadi dalam rumah aman itu. Artinya ini sangat berbahaya bagi perempuan. Dan kalau kita perhatikan lagi misalkan bentuk ketidakadilan gender yang lain, misalnya mungkin teman-teman pernah mendengar di salah satu kafe kopi terbaik, awalnya S, akhirannya star titik. Nah, itu pernah terjadi tuh. Bagaimana pelayannya itu mereka membuka CCTV dan kemudian dia memperbesar, dia menghentikan di salah satu perempuan, lalu dia ngezoom perempuan tersebut karena kebetulan agak sedikit terbuka bajunya, dan komentar orang pun lagi-lagi yang disalahkan adalah perempuannya gitu. Bukan si laki-lakinya yang melakukan pelecehan tersebut. Ketika terjadi pelecehan seksual misalnya, yang ditanyakan perempuannya pakai baju apa emang? Kenapa harus menanyakan perempuannya pakai baju apa? Kenapa tidak kemudian menyalahkan laki-laki yang melakukan kekerasan seksual itu misalnya? Nah, ini ada beberapa bentuk ketidakadilan gender, misalnya stereotype. Kalau stereotype itu biasanya dikaitkan dengan pelabelan. Jadi dia berpikir cepat, dia pelabelan. Oh, laki-laki gini, oh perempuan gini. Oh,
laki-laki berarti kuat misalkan stereotipnya. Oh, perempuan berarti lemah gitu. Jadi itu semacam stereotip. Oversimplified, standardized image or idea. Dan biasanya kaitannya dengan negatif. Misalnya, perempuan kerja malam-malam atau perempuan berdiri di jalan malam-malam dalam keadaan berdandan, itu pasti stereotipnya langsung itu perempuan nggak bener gitu. Tapi kalau laki-laki berdiri di jalan malam-malam, bajunya rapih, itu kan tidak dianggap sebagai laki-laki nggak bener. Itu bentuk stereotip. Berikutnya adalah ketidakadilan gender yang lain adalah beban kerja ganda. Jadi beban kerja ganda ini biasanya umumnya dialami oleh perempuan. Terutama perempuan yang bekerja di luar. Jadi perempuan yang bekerja di luar ini biasanya mereka mengalami beban kerja ganda. Kenapa? Karena dia cari nafkah juga, tapi di rumah juga dia tetap harus melayani suaminya gitu. Artinya mengapa mencari nafkah bisa berbagi, tapi pekerjaan rumah tidak bisa berbagi, itu kan aneh. Masih mending gitu kalau perempuan di rumah aja, laki-laki mencari nafkah, ya udah gitu, itu pembagian kerjanya jelas. Tapi ada orang-orang tertentu yang kemudian membolehkan istrinya untuk bekerja, tapi kerjaan di rumah juga tetap harus istrinya yang melakukan. Itu kan berarti pemahaman ideologi gender yang sangat buruk. Itu yang kemudian memunculkan isu yang lain, yaitu beban kerja ganda. Dan beban kerja ganda ini sangat dirasakan oleh perempuan, terutama ketika masa pandemi sekarang. Kenapa? Karena perempuan kerja di rumah, WFH, belum anaknya SFH, belum ada anak lain, ada anak kecil lain misalkan, belum kemudian asisten rumah tangganya tidak boleh datang karena sedang pandemi, menjadi masalah kalau asisten rumah tangga bolak-balik ke rumah. Itu terasa oleh saya bagaimana sulitnya menjadi seorang perempuan bekerja dan dia kerja dari rumah gitu. Itu repot sekali. Berbeda ketika kalau suami sedang WFH, itu tinggal tutup kamar, kunci pintu, bentar ya, ayah kerja dulu, selesai. Tapi kalau ibu, bentar ya, mamah ngajar dulu tuh nggak bisa. Tadi bisa lihat sendiri kan, bagaimana saya sedang mengajar pun bisa ada anak saya datang, bisa segala macam. Tapi itu tidak terjadi ketika suami yang sedang WFH gitu. Jadi beban kerja ganda ini menjadi sesuatu hal yang menarik untuk diteliti. Jika teman-teman misalkan tertarik untuk PKM atau apa di tahun depan misalnya, kita bisa melihat bagaimana rentannya perempuan untuk mengalami beban kerja ganda, dan juga mungkin ya gangguan psikis juga gitu, karena begitu stresnya dia harus menemani anaknya sekolah, harus dia juga kerja, harus beres-beres rumah juga, terbayang gitu repotnya. Berikutnya adalah marginalisasi. Kalau marginalisasi ini biasanya peminggiran dan selalu kaitannya dengan ekonomi. Misalnya ketika ada teknologi, pemanfaatan teknologi dalam revolusi hijau, kemudian perempuan yang awalnya dia berperan dalam pertanian, kemudian tergeser karena ada mesin itu marginalisasi. Nah, ini kerja produktif, reproduktif, dan kerja komunitas ya. Jadi teman-teman tolong bisa membedakan bedanya kerja produktif, reproduktif, dan komunitas. Kalau kerja produktif kaitannya biasanya ke earning money tadi, jadi menghasilkan uang. Kalau kerja reproduktif itu biasanya pekerjaan yang dilakukan di rumah. Dan kerja komunitas itu pekerjaan yang untuk dikaitkan dengan bersosialisasi dengan orang-orang di komunitasnya. Nah, kerja produktif itu biasanya diidentikan dengan laki-laki, kerja reproduktif kemudian diidentikan dengan perempuan, dan kerja komunitas biasanya laki-laki dan perempuan sama-sama melakukan itu. Tapi biasanya meskipun sama-sama melakukan, saat kerja komunitas yang sifatnya pengambilan keputusan seperti rapat RT, itu laki-laki. Tapi kerja komunitas yang cuman bantuin orang mau hajatan, itu perempuan. Kan nggak penting gitu, meskipun kerja komunitas itu nggak penting. Bukan hal yang sedang membicarakan soal apa sih kebutuhan laki-laki dan perempuan misalkan. Bagaimana pengambilan keputusan mengenai program yang ada di desa, itu laki-laki gitu. Kerja komunitas perempuan itu hanya perpanjangan dari pekerjaan reproduktif dia gitu. Bagaimana kalau perempuan kerja produktif? Perempuan di desa misalkan kerja produktif, jadi pembantu rumah tangga, ya sama aja, itu perpanjangan pekerjaan reproduktif dia. Di tempat kerja dia sama aja, nyuci lagi, nyapu lagi, kerja reproduktifnya begitu lagi, kerja komunitasnya bantuin orang hajatan gitu lagi, masak lagi, nyuci piring lagi. Jadi perempuannya itu aja kerjanya gitu.
Lalu ada subordinasi dan terakhir kekerasan. Subordinasi ini penomorduaan kaitannya. Misalkan ketika dalam suatu organisasi, ketika memilih ketua, sudah pasti laki-laki yang naik. Sekretaris pasti perempuan yang ada di situ gitu. Jadi semacam itulah subordinasi. Kekerasan ini tidak cuma fisik tapi juga bisa non fisik ya, seperti catcalling. Mungkin teman-teman tahu yang namanya catcalling. Catcalling tuh suit-suiu gitu. Jadi yang suka perempuan lewat di suit-suit gitu. Jadi itu atau memanggil dengan menggoda itu biasanya terjadi pada perempuan. Kekerasan non fisik lain banyak sebetulnya. Misalkan bagaimana dalam hubungan pacaran perempuan itu bucin sekali misalkan dengan laki-lakinya. Laki-lakinya minta apa selalu mau, laki-lakinya minta apa selalu mau. Itu bentuk kekerasan non fisik. Tapi apakah kekerasan tersebut hanya terjadi pada perempuan? Tidak sebetulnya. Pada laki-laki pun banyak terjadi. Cuman memang lagi-lagi ini yang merasakan tidak adil justru laki-laki. Lagi-lagi karena dia jenis kelamin laki-laki, dia seolah punya tugas bahwa dia tidak boleh mengeluh, bahwa dia tidak boleh menangis, bahwa dia misalkan kalau sampai dia mengalami pelecehan maka dia dianggap sebagai laki-laki yang lemah, maka tidak ada satu orang pun yang membela dia gitu. Itu salah satu ketidakadilan yang dirasakan laki-laki. Ketika dia mengalami kekerasan, biasanya kemudian dia lebih memilih untuk mengurung diri, tidak bercerita karena nanti ada bukannya dikasihani gitu, tapi malah kemudian mendapatkan hinaan karena dianggap laki-laki kok bisa mengalami kekerasan seperti itu. Gitu. Nah, paling berikutnya yang akan saya sampaikan adalah soal perbedaan antara kesamaan dengan kesetaraan. Jadi teman-teman di sini bisa melihat ya bagaimana bedanya kesamaan dengan kesetaraan. Yang namanya sama itu bukan berarti yang gambar di atas ini sama. Jadi sama-sama memberikan makanan lewat piring yang datar. Siapa yang mendapatkan manfaat dari sini tentu saja rubah. Ini rubah bukan sih? Iya betul. Tentu saja rubah. Karena rubah memang punya bentuk mulut yang seperti itu sehingga dia dapat mengambil manfaat paling banyak. Tapi bangau yang punya paruh yang panjang tentu tidak diuntungkan dengan bentuk piring yang seperti ini. Artinya bukan ini yang kita tuju. Yang kita tuju adalah gambar yang di bawahnya. Yang digambar di bawahnya justru kebalikannya. Gambar di bawahnya juga sama. Ini kaitannya dengan kesamaan. Siapa yang mendapatkan keuntungan lebih baik? Ya tentu bangau. Karena bangau punya paruh yang lebih panjang sehingga dia bisa mengambil makanan yang ada dalam kendi itu. Yang baik tentunya kalau kita berbicara kesetaraan, maka kita memberikan makanan sesuai dengan kebutuhan si bangau dan juga si rubah. Sama halnya dengan ini. Sebelah kiri itu sama, sebelah kanan itu setara. Jadi kalau sama 3 orang dengan tinggi badan yang berbeda, sama-sama ingin melihat pertandingan baseball mungkin ya. Atau pertandingan apa sih? Ini ada penjelasannya kah? Sama-sama ingin melihat pertandingan. Kalau dibuat sama seperti ini, maka yang merasakan keuntungan hanya, yang bisa melihat pertandingan hanya orang yang memiliki tinggi badan tertinggi dan tinggi badan kedua tertinggi. Sedangkan yang anak paling kecil itu tidak bisa melihat. Tapi kalau kesetaraan, kita memberikan sesuai kebutuhan. Yang sudah tinggi tidak perlu dikasih lagi. Yang sudah agak tinggi diberi 1 box, sedangkan yang lebih kecil lagi itu diberikan 2 box. Jadi ini yang disebut dengan kesetaraan. Artinya, laki-laki dan perempuan itu juga diberikan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhannya. Misalkan soal jumlah toilet. Tidak mesti jumlah toilet laki-laki itu sama dengan jumlah toilet perempuan. Karena waktu yang dihabiskan perempuan di toilet itu lebih panjang dibandingkan dengan laki-laki. Laki-laki mungkin ringkas lah cuman begitu. Perempuan kan banyak sekali yang harus dilepas dan dipasang kembali gitu. Jadi akan lama prosesnya. Belum lagi dia harus ngaca. Belum lagi mungkin dia harus membetulkan lagi lipstiknya, bedaknya, dan segala macam. Jadi artinya jumlah toilet perempuan harusnya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah toilet laki-laki. Itu baru setara. Saya sering menemukan itu di tol. Bagaimana antrian panjang di toilet perempuan itu panjang banget, parah. Sedangkan di toilet laki-laki itu antriannya pendek. Rasanya tuh pengen pindah gitu ke toilet laki-laki karena di sana lebih pendek antriannya. Itu yang dinamakan dengan setara. Sampai di sini ada yang mau tanyakan dulu sebelum kita bahas inklusi sosial sedikit lagi?
Silahkan. Ibu. Alia lagi boleh? Iya, Ibu. Mungkin yang saya mau sedikit sharing yang soal catcalling itu, Ibu. Saya kan kayak apa ya, lumayan aktif untuk baca kayak isu-isu sosial kayak gitu ya, Ibu ya. Saya bisa ngelihat kalau misalnya saat catcalling tuh laki-laki tuh melihat itu tuh sebagai sesuatu yang wajar, kayak perempuan lewat kayak cewek itu tuh bukan bagi mereka tuh itu tuh bukan hal yang menyeramkan atau hal yang mengganggu, mereka cuma kayak iseng gitu loh, Ibu. Sedangkan kan kalau perempuan tuh itu tuh kayak jadinya masuk ke hal yang menyeramkan, apalagi kalau malam-malam atau misalnya cowoknya banyakan. Tapi saya baru baca juga, Ibu, kalau misalnya untuk cowok bisa ngerti apa yang rasanya cewek di catcalling, misalnya kayak ada, maaf, misalnya kayak gay gitu, Ibu. Kan dia mungkin image-nya tuh suka godain laki-laki, terus kayak laki-lakinya sama orang yang kayak gitu tuh suka bilang, jangan godain gue ya, serem. Itu kan sebenarnya sama aja, Ibu, dia membenarkan kalau catcalling itu serem, tapi dia nggak pernah bisa nyadarin kalau misalnya dia catcalling sama cewek juga serem, Ibu. Mungkin segitu aja, Ibu, saya pengen sharingnya. Oke, menarik. Jadi laki-laki sekarang tahu sendiri kan. Nah, sama kan mungkin kalau perempuan pernah mengalami catcalling ya. Yang saya tidak habis pikir itu bahkan sudah ibu-ibu pun entah kenapa laki-laki itu semacam sudah membudaya gitu untuk melakukan catcalling. Sudah ibu-ibu pun itu saya masih mengalami catcalling. Kalau misalkan sedang tidak bawa anak ya, kalau sedang tidak bawa anak mungkin masih masih berani lah gitu untuk orang-orang kemudian untuk laki-laki kemudian melakukan catcalling, dan itu sangat menyeramkan gitu. Jadi cuman mungkin betul kata Alia, laki-laki merasa bahwa itu ya biasa saja gitu. Dan syukur deh kemudian ada gay yang kemudian mencoba menggoda laki-laki itu sehingga dia bisa tahu bagaimana rasa tidak nyamannya ketika mengalami catcalling. Dan catcalling itu juga, saya tidak mau menyebutkan etnis mana, tapi sebetulnya untuk etnis tertentu itu menjadi sangat biasa banget gitu. Karena saya sering melakukan penelitian sosial di banyak daerah, itu kalau di daerah, saya tidak mau sebut daerahnya apa, tapi kalau di daerah dengan etnis itu kayak biasa banget gitu menggoda perempuan. Laki-laki ngebecandain perempuan, bahkan ketika saya ke desa pun, itu aparat desanya agak sedikit ganjen lah biasa gitu. Laki-laki ketemu perempuan tuh gitu. Baru kemudian saya bilang saya dosen. Baru dia langsung berbeda gitu sikapnya. Aduh maaf ibu, saya kira tuh ibu mahasiswa, jadi saya gitu, aduh maaf ya bu, maaf hampura, ketahuan etnis mana gitu misalnya. Jadi kemudian itu kenapa gitu, dia tidak menghormati saya sebagai perempuan, sebagai dosen tuh dari awal gitu. Kenapa harus membedakan antara perempuan dosen dengan perempuan mahasiswa, kenapa harus dibedakan, kemudian dia menjadi sangat genit gitu ketika mengira bahwa itu adalah mahasiswa gitu. Jadi memang demikian, itu salah satu kerugian yang kita rasakan sebagai perempuan. Ada komentar yang lain? Kalau belum ada, kita lanjut dulu. Ini sedikit saja, karena sudah 11.43. Ini sedikit saja. Ini mengenai inklusi sosial. Jadi inklusi sosial ini adalah suatu jalan, suatu cara bagaimana kemudian mencoba mengintegrasikan semua pihak. Termasuk di sini adalah laki-laki dan perempuan. Tapi seperti saya bilang bahwa ketika kita berbicara soal inklusi sosial, maka yang kita bicarakan tidak cuma sekedar gender. Kita berbicara bagaimana misalkan orang yang tadi saya bilang kaum disabilitas juga mendapatkan kesempatan yang sama. Misalkan ketika pemilu ketika pemilu itu kan sampai disediakan bagaimana disediakan kertas suara yang bisa dipilih yang bisa dibaca oleh yang kaum tunanetra, itu adalah salah satu bentuk inklusi sosial. Laki-laki dan perempuan itu juga diintegrasikan, misalkan dalam rapat, dipilih waktu yang sekiranya laki-laki dan perempuan bisa ikut. Jangan ketika teman-teman KKN nanti misalkan ke desa, ngajak rapat, ibu-ibu dengan bapak-bapak, ngajak rapatnya pagi-pagi, lihat dulu. Kalau ngajak rapat pagi-pagi, kalau pagi-pagi mungkin masih bisa, ngajak rapat malam-malam habis isya. Saya pastikan masyarakat yang akan hadir pada rapat yang teman-teman selenggarakan itu hanya akan laki-laki yang datang. Perempuan biasanya tidak datang. Kenapa? Karena malam itu bukan waktu yang cocok untuk perempuan bepergian. Jadi teman-teman harus yang namanya sensitif.
Laki-laki biasanya bisa jam berapa, perempuan biasanya bisa jam berapa. Pun ketika rapat di desa, kalau di kelas mah ya biasanya laki-laki perempuan sama-sama aktif, bahkan kadang perempuan lebih aktif. Tapi tidak demikian di desa. Kalau di desa sudah ada suara bapak-bapak, biasanya ibu-ibu diam. Maka akan lebih baik jika kita melakukan rapat terpisah. Laki-laki rapat dengan laki-laki, perempuan rapat dengan perempuan. Dengan demikian, teman-teman bisa tahu program KKN apa yang paling cocok, yang paling bisa dirasakan manfaatnya tidak cuma oleh laki-laki, tapi juga untuk perempuan. Misalnya pembangunan jalan. Kenapa pembangunan jalan selalu melulu jalan-jalan utama, jalan-jalan yang ke desa misalnya? Padahal perempuan jangan-jangan butuhnya jalan untuk ke air gitu, jalan untuk ke sumber air, jalan untuk ke pancuran misalkan. Itu kan kemudian tidak terikot kalau yang rapat hanya laki-laki. Artinya kita perlu mendengar juga perempuan tuh butuhnya apa. Itu yang dinamakan dengan inklusi sosial. Jadi strateginya bisa kesetaraan dua arah, jadi perlakuan khusus bagi perempuan dan pertimbangan kepentingan perempuan dalam program umum, lalu juga strategi kesetaraan jangka panjang. Jadi lebih ke mengubah pola pikir biasanya. Sudah selesai sampai di sini ya.